Selamat pagi jemaat Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Saya percaya bahwa kita semua pagi hari ini dipenuhi dengan kerinduan akan Tuhan. Amin. Cinta akan Tuhan, penuh dengan semangat mau ketemu dengan Tuhan kita. Amin. Amin. Boleh dong salam kanan kirinya. Katakan Tuhan mengasihimu, Tuhan baik, Tuhan setia sampai pagi hari ini buat kau dan saya. Amin. Yes Tuhan. Mari bawa ucapan syukur kita pagi hari ini kepada Dia yang selalu menyertai kita, yang selalu bersama-sama dengan kita. Terima kasih Tuhan. Engkau kerinduan kami Tuhan. Yalah Engkaulah rinduku, jiwaku haus kepadamu, bagai tanah kering tiada bersih.
lebih dari hidup. Bibirku kan memegahkan. Amin. Biarkan bibir kami memegahkan Engkau. Biarkan hidup kami memuliakan nama-Mu. Pagi hari ini kami senangkan Tuhan. Kau ditinggikan atas ibadah kami. Terima kasih Tuhan, kami siap meninggikan nama Engkau. Yang sepakat katakan, amin. Biarkan kita mau terus bersorak-sorai bagi Tuhan kita, amin. Amin. Boleh dong sama-sama kita tepuk tangan di atas kepala kita. Kita mau angkat suara kita buat Tuhan. Serukan. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia tangguh. Gerakkan kaki, mari menari buat Tuhan. Menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu khawatir, sebab Dia tangguh. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan bersorak-sorai, bersorak-sorai, karena kasih-Nya tak datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Kita angkat suara kita. Angkatlah suaramu, puji Dia, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan beban, tak perlu apa? Tak perlu khawatir, sebab Dia tangguh. Gerakkan kaki kita. Gerakkan kakimu, menarilah, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu khawatir, sebab Dia tangguh. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan berkuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya tak datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan berkuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya tak datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Katakan sama-sama, nyanyi bagi Dia. Masih mau menyanyi bagi Tuhan kita? Amin. Karena Kau Yesus nomor 1 dalam hidup kami Tuhan. Kau telah tebus dosaku, dan ku menjadi baru untuk hidup bagimu. Oh, oh, aku kan selalu setia.
Bahkan semuanya akan ditambahkan kepada kita, amin. Tambahkan di hidupku, Takkan lagi ganti tempat. Siapa yang nomor satu? Yesus nomor satu. Selamanya aku ingin hidup bagimu. Mari cari kerajaannya, mencari kerajaanmu, dan hidup di kebenaranmu. Semua akan ditambahkan di hidupku. Takkan lagi ganti tempatku. Yesus adalah nomor satu. Selamanya aku ingin hidup bagimu. Selamanya, selamanya aku ingin hidup bagimu. Selamanya, selamanya aku ingin hidup bagimu. Yang mau hidup bagi Tuhan kita, serukan amin. Amin, amin Tuhan. Yes Tuhan, sudah menjadi tugas kami Tuhan untuk terus memuji dan menyembah Engkau, untuk terus mengikut Engkau, mengiring Engkau dalam hidup kami. Oh yes Tuhan, semua karena anugerah-Mu Tuhan, semua karena keagungan-Mu Tuhan. Karena anugerah-Mu hari ini
setiap kami Tuhan. Ku lepas semua aku untuk mengenal Kehendak-Nya dalam hidup setiap kami Tuhan. hidupku, mengiringnya. Saya serahkan kepada kemudahan Dede. Itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Amin. Roh Kudus yang manis, Kau ada di tengah-tengah kami. Jamah dan sentuh hati kami dengan jamahan dan sentuhan yang baru pagi ini, sehingga kami mengalami kuasa ibadah. Kami bukan cuma sekedar datang sebagai orang Kristen di hari Minggu, tapi temukan hati kami mencari Tuhan. Biar pagi hari ini kami sepakat, kami mau setting hati kami untuk mencari Tuhan. Kami mau arahkan hati kami untuk terhubung dengan Tuhan, supaya semua yang disediakan surga bagi kami umat-Mu, kami terima Tuhan. Roh Kudus, mari sekali lagi penuhi setiap hati pikiran kami. Kami katakan setiap pikiran kami tunduk dan takluk di bawah kuasa firman-Mu. Kami berdoa semua hal yang membawa kami tidak bisa fokus, pikiran yang kemana-mana menerawang. Dalam nama Yesus kami katakan setiap pikiran kami tunduk di dalam hadirat-Mu, supaya kami sungguh-sungguh menikmati Tuhan, mengalami perjumpaan dengan kasih, dengan kuasa dan dengan kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih buat hari yang baru, minggu yang baru, anugerah yang baru yang selalu tersedia bagi kami. Sungguh Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu kami alami hari demi hari, waktu demi waktu kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Bahkan dalam apapun yang kami sedang hadapi, kami sepakat percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala hal, segala perkara untuk datangkan kebaikan bagi orang-orang mengasihi Engkau dan terpanggil dalam rencana-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini kami mau seperti Maria yang duduk diam, tenang, tertuju pada Tuhan untuk mendengarkan setiap perkataan firman Tuhan. Urapi kami, urapi hamba-Mu. Biar kehadiran-Mu yang nyata yang bisa kami rasakan di tempat ini. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan siap dengarkan firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom, shalom, shalom. Terima kasih tim Praise and Worship. Shalom semua, sekali lagi selamat hari Minggu. Selamat pagi. Kita kembali berjumpa di sini. Tidak terasa sudah bulan yang baru, bulan November ceria. Ya. Sebentar lagi kita akan tahun baru tanpa terasa. Tapi yang pasti kita makin dekat dengan Natal, ya. Saya ngelihat tim Natal yang luar biasa, panitia yang bekerja keras. Boleh kita kasih apresiasi untuk setiap tim panitia Natal yang luar biasa. Saudara, pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Kita akan langsung saja membuka Alkitab kita dalam kitab Rut. Rut pasal yang pertama. Rut pasal 1. Kita akan baca dari ayat 1 sampai ayat 18. Saya undang saudara membaca bersama-sama saya. Agak panjang tapi mari kita semangat baca dari awal sampai akhir. Karena firman Tuhan itu luar biasa. Amin. Firman Tuhan juga berkuasa. Kita mau baca sama-sama. Rut pasal 1 dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18. Bapak Ibu sudah ketemu? Kalau sudah kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel.
Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpah, yang kedua bernama Ruth, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makan kepada mereka sama-sama. Maka berangkatlah ia dan tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas kasih karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan, masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku?" Menangis pula mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Ruth tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu." Tetapi kata Ruth, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut." Ayat terakhir sama-sama. Ketika Naomi melihat bahwa Ruth berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Agak panjang ya. Kita semua pasti pernah membaca kisah Ruth ini. Saudara, setiap saya membaca dan merenungkan kitab Ruth atau kisah Ruth ini, saya tuh selalu terharu dan kagum. Yang pertama, saya kagum karena di dalam seluruh kisah ini terlihat nyata kasih karunia Allah. Terlihat nyata kasih setia Tuhan. Karena saudara, kitab Ruth ini temanya adalah tentang penebusan. Jadi keseluruhan tema kitab Ruth ini temanya tentang penebusan. Jadi kelihatan sekali penebusan yang Tuhan kerjakan. Ya kita lihat di sini Boas ya. Tetapi saudara, yang kedua yang membuat saya kagum melihat dan membaca merenungkan kisah dari Ruth ini, saya itu kagum melihat seorang pribadi Ruth yang punya karakter, punya iman yang luar biasa, yang punya kesetiaan, yang punya ketaatan, yang punya kesungguhan, dan banyak lagi teladan. Kalau kita belajar tentang Ruth banyak sekali hal. Dia seorang pekerja keras dan orang yang sungguh-sungguh. Dan Ruth juga adalah mungkin satu wanita yang luar biasa yang menunjukkan bagaimana sikap kasih kepada mertuanya. Kita tahu di zaman sekarang ini susah.
apalagi menantu perempuan dengan mama mantu atau mertua perempuan. Itu selalu punya konflik yang tidak pernah habis. Kayaknya sedikit sekali anak mantu perempuan yang hormat dan sungguh-sungguh sebaik Ruth gitu ya kepada mertuanya. Tetapi Ruth menyatakan sesuatu yang berbeda walaupun suaminya sudah meninggal. Saya nggak akan bicara tentang mertua dan menantu, walaupun kalau kita lagi belajar tentang Ruth tuh luar biasa banget gitu ya, kasihnya kepada mertuanya. Pagi ini saya akan membagikan satu hal yang dibuat oleh Ruth ya, sebuah keputusan yang mengubah hidupnya secara radikal. Sehingga Ruth ini menjadi seorang perempuan yang sangat luar biasa ya. Nah, saudara, kita perlu ketahui atau saya percaya sudah tahu bahwa Ruth ini bukan orang Israel. Ruth ini orang Moab, perempuan Moab ya. Jadi dia bukan orang Israel asli. Nah, kisah Ruth ini dimulai dari satu keluarga. Kita tadi baca dari ayat 1 ya. Satu keluarga, suaminya bernama Elimelek, istrinya siapa saudara? Naomi, punya 2 putra, 2 anak laki-laki yang namanya Mahlon dan Kilion. Mereka ini orang-orang Efrata, ya orang Bethlehem, Yehuda, di situ dikatakan firman Tuhan. Mereka pergi dari tanah mereka untuk datang kepada negeri Moab, dikatakan di sana. Kenapa? Karena ayat 1 berkata di tanah Israel ada kelaparan. Jadi mereka ngungsi, pindah dengan harapan tentunya supaya nggak mengalami kelaparan atau bisa kalau pindah bisa mendatangkan kehidupan yang lebih baik tentunya. Ya. Akhirnya mereka pindah ke Moab. Tetapi apa yang terjadi di sana sesuatu yang pahit menyedihkan. Alkitab berkata waktu mereka pindah tidak lama sesudah itu meninggal suaminya Naomi, namanya siapa? Elimelek. Dan 2 putranya kemudian mengambil 2 wanita Moab untuk mereka nikahi, namanya Orpa dan Ruth. 10 tahun kira-kira mereka tinggal di sana dan dikatakan kemudian 2 anaknya meninggal juga. Tidak dicatat meninggal karena apa? Meninggal di sana. Tinggallah 3 janda dengan penderitaan, dengan kesedihan yang dalam. Tentu yang lebih dalam kesedihannya pasti Naomi. Karena Naomi kehilangan sekaligus 3. Suaminya dan 2 anaknya dia kehilangan semuanya. Karena habis sudah. Ya, bahkan Alkitab berkata mereka datang dengan tangan penuh, terus Ruth bilang aku pulang dengan tangan kosong. Dan di situ dikatakan betapa terpuruknya keadaan Naomi, betapa kesedihan yang mendalam yang dialami, sehingga apa yang dialami dicatat di ayat yang ke-13, saudara lihat, ayat 13, ayat 20 dan 21. Saya gak akan baca keseluruhan ayat. Di bagian bawah ayat 13 dikatakan, bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Lompat ayat 20. Janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Ini kata Naomi. Ayat 21-nya bilang, bagian bawah, bagian B. Mengapa kamu menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku. Dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Dari beberapa ayat ini kita melihat Naomi sempat berkata bahwa semua yang dialami itu karena yang Maha Kuasa mendatangkannya. Dengan kata lain, Naomi itu menyalahkan Tuhan di semua peristiwa sulit, pahit yang dialami. Bahkan dia katakan Tuhan melawan aku, artinya Tuhan gak di pihak aku. Buktinya semua ini terjadi padaku. Dan dia bilang jangan panggil aku Naomi. Sudah tahu arti Naomi? Naomi itu artinya cantik, manis, periang. Tapi tidak seperti namanya, pengalamannya pahit. Sehingga dia bilang jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara. Karena yang Maha Kuasa melakukan banyak yang pahit. Dia menyalahkan Tuhan dengan apa yang dialami. Padahal saudara, kalau kita lihat waktu mereka dari Efrata, Bethlehem Yehuda itu, waktu mereka pindah ke Moab, tidak dikatakan bahwa Tuhan memerintahkan mereka ke sana. Tapi mereka mengambil keputusan sekeluarga pergi dan menetap menjadi orang asing di Moab. Sudah tahu Moab? Moab itu adalah bangsa yang dikutuk Tuhan. Mereka adalah musuhnya orang Israel, itulah Moab. Jadi ketika mereka pindah di sana,
Tidak dikatakan Tuhan menyuruh mereka ke sana. Apa yang terjadi adalah kepahitan, kesusahan. Akhirnya Naomi menyalahkan Tuhan. Tahukah, seringkali kita ini orang percaya, kita suka ambil keputusan, kita nggak tanya Tuhan. Kita nggak minta apa yang menjadi petunjuk dan arahan Tuhan. Kita ambil keputusan sehingga ketika sesuatu terjadi di sana, hal yang tidak kita sukai, hal yang menyakitkan, kebanyakan kita segera menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan? Kenapa Tuhan tidak tolong? Kenapa Tuhan melakukan yang begini kepada saya? Padahal kalau kita lihat hidup kita, kebanyakan kita suka tidak cari Tuhan. Kita nggak cari arahan Tuhan. Terus kita memutuskan sesuatu. Seperti keluarga Elimelek memutuskan untuk mereka pindah. Terjadilah banyak hal, akhirnya Naomi menyalahkan Tuhan. Tetapi bahkan dalam keterpurukan yang dialami Naomi, ada ayat di ayat 6 berkata, Naomi mendengar bahwa di tanahnya, di Bethlehem, dia mendengar Tuhan memperhatikan umatnya. Dia mendengar Tuhan melihat umatnya, mendengar kesengsaraan mereka dan Tuhan memberi mereka makan. Puji Tuhan, dalam keterpurukan, mungkin dalam keputusan yang salah, Naomi mengambil keputusan kembali untuk kembali ke Bethlehem. Karena dia ingat, karena dia dengar bahwa Tuhan sudah melakukan kebaikan. Meskipun kadangkala, seringkali kita mengambil keputusan yang salah. Mungkin kita terpuruk mengalami hal-hal yang karena kebodohan kita sendiri. Tapi kalau saudara ingat untuk kembali kepada Tuhan, saudara akan menikmati satu pemulihan. Satu hal yang Tuhan sediakan asal sudah mau kembali. Naomi akhirnya memutuskan untuk kembali ke Bethlehem. Sudah tahu artinya Bethlehem? Bethlehem artinya rumah roti. Bethlehem artinya rumah roti. Yesus berkata di dalam Yohanes 6 ayat 35 bagian A, Akulah roti hidup. Dan di Bethlehem itu adalah tempat kelahiran Mesias, Juru Selamat. Siapa namanya? Tuhan Yesus. Rumah roti itu bicara tentang satu penyediaan Tuhan. Pemeliharaan ilahi. Naomi sempat lari pergi, tapi ketika dia mendengar dia kembali. Di mana Tuhan menyediakan, dia kembali kepada Tuhan. Saat itulah ketika Naomi memutuskan untuk kembali ke Bethlehem, dia suruh kedua mantunya, pulanglah kamu. Kembali saja kamu ke rumah keluargamu, ke Allahmu, ke bangsamu. Dan bahkan Naomi berdoa supaya mereka dapat suami-suami menjadi perlindungan nanti buat mereka. Kita tahu mereka sebenarnya awalnya, wah gak mau apalagi Orpa. Oh mau ikut. Tapi akhirnya kita tahu ceritanya Orpa kembali. Tetapi hanya Ruth yang memutuskan bersikeras untuk tetap bersama dengan Naomi. Lihat ayat 16 dan 17. Tetapi kata Ruth, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun yang memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Saudara, pernyataan Ruth ini bukan pernyataan basa-basi sama mertuanya, tetap pengen ikut. Tetapi dalam seluruh pernyataannya, terlihat jelas satu kebulatan hati, keyakinan. Inilah keputusan yang dibuat. Ruth bisa saja pulang kembali ke bangsanya, ke keluarganya. Karena apa yang dia mau harapkan sama mertua yang sudah tua, sudah kehabisan semuanya, habis harta benda. Bahkan dalam keadaan terpuruk mau pulang, sepertinya gak jelas. Tapi ternyata selama tinggal dengan Naomi, Ruth tertarik dengan Allah Israel yang disembah oleh Naomi. Dikatakan Ruth berkeputusan, berketetapan, dia buat satu keputusan untuk menyatakan bahwa dia ikut Naomi. Dan yang lebih tepat dia bilang, aku mau ikut Allahmu. Dia bilang bangsamu bangsaku. Dengan kata lain Ruth orang Moab bilang, aku mau menjadi bangsamu. Saya percaya dia sudah mendengar Allah Israel seperti apa dan perbuatan-perbuatannya. Dan dia katakan Allahmu Allahku. Ini menyatakan satu keputusan besar seorang Ruth untuk memutuskan
percaya kepada Allah Israel. Ya. Sebelumnya Rut menyembah ilah-ilah. Dan ini keputusan yang radikal yang mengubahkan dia. Sudah tahu Rut tadi saya katakan dia orang Moab. Dia perempuan Moab. Rut itu bangsanya tuh bangsa yang terkutuk. Sudah, mari kita lihat di dalam Ulangan 23 ayat yang ketiga. Ulangan 23 ayat yang ketiga. Seorang Amon atau seorang Moab janganlah masuk jemaat Tuhan. Bahkan keturunan yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaat Tuhan sampai selama-lamanya. Saudara, orang Moab itu bahkan dibilang sampai keturunan 10 gak boleh masuk jemaat Tuhan. Tetapi dalam kisah Rut ada kasih karunia karena iman yang timbul dalam hidup Rut. Yang membuat dia berbeda. Dia bilang, Allahmu akan jadi Allahku. Allah Israel dia sembah. Kenapa Tuhan membenci Moab? Kenapa Tuhan menghukum dan mengutuk Moab? Karena Moab ini bangsa penyembah berhala. Dia menyembah ilah-ilah, dewa Kamos. Dan Tuhan benci karena penyembahan-penyembahan mereka itu mempersembahkan anak-anak laki-laki mereka. Mereka penyembah berhala. Dan kenapa Tuhan tidak mau orang Israel bersahabat orang Moab? Karena bangsa ini terkutuk. Karena waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, tempat perbudakan, Moab ini tidak menyambut bangsa Israel ketika mereka sedang menuju tanah Kanaan. Makanya Tuhan menghukum mereka. Bahkan sudah tahu bangsa Moab inilah yang nyogok, yang bayar Bileam untuk bisa ngutuk bangsa Israel. Sudah ingat itu? Tetapi Tuhan membalikkan kutuk itu menjadi berkat. Dan Moab yang terima kutuknya. Ya, itu bangsa Moab. Mereka adalah orang-orang dikutuk karena mereka bahkan di padang gurun menyebabkan secara tidak langsung bangsa Israel menyembah berhala-berhala. Itu sebabnya Tuhan mengutuk bangsa ini. Tetapi Rut berbeda. Keyakinan iman Rut mengubah hidupnya secara radikal. Mengubah hidupnya karena saya mau katakan, saya garis bawahi. Kalau saudara mau sungguh-sungguh sama Tuhan, harus bersikap seperti Rut. Saudara, keputusanmu di dalam Tuhan gak boleh setengah-setengah. Tidak ada kesan setengah-setengah dari semua pernyataan Rut. Bahkan dia bilang, di mana engkau mati, aku mati di situ. Dia bersikeras, dia punya tekad yang sungguh-sungguh. Dengarkan baik orang percaya. Kalau engkau jadi Kristen, engkau bilang engkau orang percaya, tapi engkau setengah-setengah sungguh-sungguh. Tidak ada bagian abu-abu dalam mengikut Tuhan. Makanya kenapa Tuhan bilang orang yang suam-suam akan dia muntahkan. Sudah gak panas, gak dingin, yang penting jadi orang Kristen saja, sekedar bergereja dan tidak sungguh-sungguh. Makanya kalau sudah belajar di kekristenan sejati, disitu dikatakan kekristenan yang manjur itu orang yang benar sungguh-sungguh ikut Tuhan. Kalau sudah mau mengalami apa yang Rut alami, sudah harus sungguh-sungguh. Gak ada orang Kristen setengah-setengah bisa mengalami kuasa Tuhan dengan luar biasa. Keputusan Rut itu membukakan berkat yang luar biasa dalam hidupnya. Yang menarik, Rut tidak pernah kembali ke Moab. Waktu dia ikut Allah Israel bersama dengan Naomi, dia tidak pernah kembali kepada Moab dan menyembah kembali ilah-ilah. Rut memilih menyembah Allah Israel dengan sungguh-sungguh. Kalau saudara sungguh-sungguh berkeputusan ikut Tuhan, saudara akan kelihatan dari kebulatan tekad saudara sungguh-sungguh jadi orang percaya. Saudara tahu buah dari orang percaya yang sungguh-sungguh, dia hidup dalam kebenaran dan kekudusan yang sungguh. Hidup takut akan Tuhan, mau dilihat orang tidak dilihat orang, hidupnya hidup benar di hadapan Tuhan. Amin. Ini yang dimaksud keputusan yang sungguh-sungguh. Sudah ada satu orang yang membuat keputusan sungguh-sungguh, yaitu Rut. Untuk percaya pada Tuhan, untuk setia, untuk taat. Rut itu tulus hati ketika dia mau ikut Tuhan. Dia gak minta apa-apa, dia sungguh-sungguh mau ikut Tuhan. Itu mengubah bukan cuma suatu situasi yang dialami, tetapi satu keajaiban terjadi. Saudara pasti tahu kelanjutan kitab Rut seperti apa. Ya, bagaimana dengan skenario Tuhan yang bekerja, dia ketemu sama Boas yang menebus dia. Dan itu hal yang luar biasa, sesuatu yang ajaib terjadi. Masa depannya menjadi begitu berubah.
Dan Ruth menjadi history maker. Ada kitab Ruth, seorang perempuan Moab dari jemaah, dari orang Moab, bukan jemaah orang Kristen, orang Israel. Tetapi karena imannya dia bisa masuk di dalam orang-orang yang beriman yang luar biasa. Saudara, keputusan yang mengubah hidupnya, saya catat 3 hal. Kalau sudah sungguh-sungguh sudah akan mengalami seperti Ruth. Makanya jadi orang Kristen harus punya keputusan sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Yang pertama, keputusan yang mengubahkan hidup Ruth, yang pertama, kutuk itu menjadi berkat bagi Ruth. Amin. Orang yang punya keputusan sungguh-sungguh dalam hidupnya, apapun background hidupmu, mungkin terkutuk, kau hidupmu, cara hidupmu gak benar, kehidupanmu tidak sesuai. Tapi kalau engkau berbalik seperti Naomi, sungguh-sungguh, dan seperti Ruth yang mengikuti Allahnya Naomi, sungguh-sungguh. Ruth dari bangsa yang terkutuk, tetapi diubah menjadi berkat. Ruth diberkati sebagai seorang perempuan. Amin. Dia bisa masuk menjadi jemaah Allah Israel. Kutuk diubahkan dalam hidupnya. Dari orang yang bangsanya terkutuk, Ruth berubah menjadi seorang wanita yang diberkati Tuhan. Jadi saudara, kalau saudara mengambil keputusan sungguh-sungguh ikut Tuhan, saya nggak tahu anak-anak muda di sini, orang-orang Kristen, saya nggak tahu hidup saudara. Tapi pas saudara mengambil keputusan sungguh-sungguh waktu ikut Tuhan, atau setengah-setengah, atau sampai sekarang puluhan tahun kekristenan saudara, saudara tidak pernah mau sungguh-sungguh menyala bagi Tuhan, kesuaman. Tapi pagi hari ini, mari dengarkan firman Tuhan. Lakukan seperti apa yang Ruth lakukan, dengan tekad yang luar. Kalau mau sungguh-sungguh, sungguh-sungguh sekalian. Jangan di daerah abu-abu, amin. Senggol kiri kanan, jangan di daerah abu-abu. Yang kedua, apa yang mengubah hidup Ruth? Melalui keputusannya. Mengubah identitas Ruth. Dari bangsa yang dikutuk Tuhan menjadi umat Allah. Identitas Ruth berubah menjadi umat Allah. Sudah tahu? Dari keturunan Ruth lahir Raja Daud. Jadi Ruth itu buyutnya Daud. Dari keturunan sebenarnya background wanita Moab, bangsa yang terkutuk. Justru ketika dia datang kepada Allah Israel, identitas berubah. Dari keturunannya lahir Raja Daud. Dan dari garis keturunan Ruth lahir Mesias Yesus Kristus Tuhan. Ajaib gak? Kalau saudara punya keputusan ikut Tuhan, background saudara apapun masa lalu saudara, identitas saudara berubah, saudara jadi history maker. Melalui hidup keturunanmu, keturunan diberkati Tuhan. Bayangin, dari seorang bangsa yang terkutuk, mau masuk jemaat Tuhan, dari keturunannya turun Raja Daud, dan dari garis keturunannya lahir Mesias Yesus Kristus Tuhan. Ajaib gak? Identitasnya berubah karena satu keputusan radikal yang dia ambil. Dia gak kembali seperti Orpa, kembali ke bangsa menyembah ilah-ilah dari bangsa Moab. Dia memilih Raja Tuhan Allah Israel. Dia menjadikan Tuhan sungguh-sungguh radikal. Orang kalau sungguh-sungguh ikut Tuhan, lurus ikut Tuhan. Jangan aneh-aneh. Jangan udah ikut Tuhan melakukan dosa. Ikut Tuhan sungguh-sungguh seperti Ruth. Sudah tahu karakter Ruth itu menunjukkan orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan. Kalau sudah orang Kristen tapi gak sungguh-sungguh, kita kalah sama Ruth yang backgroundnya bangsa Moab yang terkutuk. Identitas saudara akan diubah. Mungkin sudah tadinya bukan orang yang perhitungkan, tapi ketika engkau sungguh-sungguh radikal keputusan ikut Tuhan sungguh-sungguh, hidupmu diubahkan. Bukan cuma hidupmu, keturunanmu diberkati. Amin. Yang ketiga, keputusan yang membuat perubahan yang besar dalam hidup Ruth. Masa depannya yang tadinya suram menjadi cerah. Amin. Masa depannya menjadi indah. Tuhan mempertemukannya walaupun melalui Naomi. Tapi Tuhan pertemukan dia dengan Boas. Dari hidup yang tanpa pengharapan udah gak ada suami, mendapat suami yang kaya raya. Bahkan Boas dikatakan dia itu pahlawan gagah perkasa. Orang Israel yang sungguh-sungguh. Anak-anak muda, kalau engkau sungguh-sungguh dalam Tuhan, Tuhan pasti berikan engkau teman hidup. Yang bukan cuma sekedar teman hidup, tapi akan saling melengkapi untuk menggenapi rencana Tuhan dalam hidupmu. Amin. Keluarga-keluarga yang pulih, yang sungguh-sungguh berkeputusan ikut Tuhan. Hidupmu pasti
masa depanmu disediakan Tuhan dengan luar biasa, dengan ajaib. Saya mengingatkan kita pagi hari ini, kalau kita mau ngambil keputusan ikut Tuhan, jangan setengah-setengah deh. Makanya kenapa orang yang setengah-setengah gak pernah bisa lihat apa-apa. Kekristenannya gitu-gitu aja. Tapi orang yang sungguh-sungguh dia akan melihat mujizat, pintu-pintu terbuka, masa depan yang ajaib dia bukakan. Perkara-perkara yang ilahi terjadi. Jadi story maker dari orang yang tidak tahu apa-apa, tidak punya apa-apa, menjadi orang yang diberkati Tuhan. Satu hal yang selalu saya renungkan di dalam pertobatan saya adalah, selain Tuhan jadi penebus saya diselamatkan dari hidup yang sia-sia, yang tanpa arah, tanpa tujuan. Sekedar hidup waktu masih muda, saya gak tahu, yang penting hidup saja. Tapi waktu saya diselamatkan, Tuhan memberi saya tujuan hidup yang jelas. Dan itu menolong saya untuk tahu kemana saya harus melangkah dan pergi. Amin saudara. Buatlah keputusan yang sungguh-sungguh. Karena hanya orang yang sungguh-sungguh, tekad, bulat hati, ikut Tuhan, menyembah Tuhan, hidupnya benar, hidup dalam kekudusan, mereka yang akan mewariskan berkat-berkat ilahi daripada Tuhan. Amin. Ikut Tuhan tuh gak boleh setengah-setengah. Yesus bilang kalau mau ikut dia, lihat di dalam Matius pasal 10 ayat 37 sampai 38. Barang siapa mengasihi bapa dan ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Persis seperti Rut, dia meninggalkan keluarganya. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Saudara, standar Yesus untuk yang mengikut dia, kalau kita bahas itu kayak tinggi ya. Tetapi ada kasih karunia mengikuti murid-murid yang sungguh-sungguh, yang bulat hati, tekad sungguh-sungguh. Tuhan menolong dan Tuhan menyertai setiap perjalanan kita. Amin. Seseorang pernah berkata, hasil dari kita ini adalah hasil dari pilihan kita, dari keputusan-keputusan yang kita buat. Anak muda jangan buat keputusan yang salah. Siapapun kita, para ibu-ibu, suami-suami, jangan buat keputusan yang salah. Sungguh-sungguhlah ikut Tuhan. Rut mendapat kasih karunia dan menerima. Dia meresponi kasih karunia. Saya mau tanya, apakah sudah meresponi dengan benar kasih karunia yang dianugerahkan kepada saudara? Jangan hidup main-main. Ya, jangan hidup sekedar saja. Jangan hidup menjadi orang Kristen yang imannya sekedar saja. Imannya setengah-setengah, seperti orang-orang Kristen dunia ini. Tapi mari kita hidup dengan kesungguhan. Amin. Tuhan ingin benar-benar setiap kita membuat keputusan kalau kita ikut Tuhan. Meskipun kita asli sudah buat keputusan ikut Tuhan, lihat hidupmu. Seberapa sungguh-sungguh engkau. Seberapa sungguh-sungguh engkau hidup di dalam Tuhan. Hari-hari ini, apakah engkau jalur abu-abu, panas, tidak dingin, suam-suam? Bagaimana kelihatan bahwa engkau sungguh-sungguh bertekad bulat? Kelihatan kok dari hidupmu setiap hari. Seberapa engkau menjadikan dia Tuhan. Seberapa engkau memakai hidup untuk menyembah Tuhan. Ini penting. Saya cuma mengingatkan dari firman Tuhan, kita belajar dari Rut. Sebuah keputusan yang dibuat Rut mengubah hidupnya secara radikal. Bahkan mengubah keturunannya, mengubah identitasnya. Sudah tahu, kitab Rut itu adalah kitab yang dibacakan dalam ibadah raya orang Yahudi. Namanya ibadah raya. Namanya hari raya orang namanya Pentakosta, hari raya Pentakosta. Dan setiap tahun kitab Rut ini dibacakan di setiap ibadah raya orang Yahudi, ibadah raya hari raya panen atau hari raya Pentakosta. Dari seorang wanita Moab yang bukan jemaat Tuhan, yang bahkan dikutuk, menjadi seorang wanita yang membuat history, yang membuat satu perubahan radikal. Sampai hari ini kitab Rut selalu dibacakan di dalam hari-hari raya, khususnya hari raya panen orang-orang Yahudi. Ajaib ya, seorang wanita yang sebenarnya bangsanya terkutuk bisa dipakai Tuhan. Bahkan sampai hari ini setiap kita baca kisahnya, kita bisa melihat kasih karunia Allah melimpah. Pagi hari ini kita gak boleh kalah dengan Rut. Saudara harus jadi history maker, amin. Mungkin sudah punya masa lalu, keluarga, background saudara. Saya juga punya background keluarga yang tidak baik. Ya, urutannya, apa yang terjadi, masa lalu segala macam. Tapi waktu punya keputusan ikut Tuhan,
semuanya berubah. Masa depan berubah, identitas berubah, hidup kita berubah di dalam Tuhan. Amin. Percayalah, meskipun ikut Tuhan seperti tadi menyangkal diri tidak enak, tetapi firman Tuhan jalan yang sempit itu membawa kepada kehidupan. Kadangkala jalan yang lebar yang ditawarkan oleh dunia enak sih, nyaman, gak perlu desak-desakan. Kalau ikut Tuhan kok kayaknya ada batasan, ini gak boleh ini. Tetapi sebenarnya jalan yang sempit itu akan membawa saudara kepada kekekalan. Seberapa yang mau kembali merestorasi, memulihkan kembali keputusannya untuk sungguh-sungguh ikut Tuhan. Kalau sudah ikut Tuhan sungguh-sungguh, sudah pasti punya hati melayani. Sudah pasti punya kerinduan untuk bisa membawa orang-orang kepada Kristus. Amin. Saya ingin kita nyembah Tuhan lagu yang tadi. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karenaku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. mengikuti Yesus, Mengikuti Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. yakin anugerahnya, Ku yakin anugerahnya mampu saya undang kita bangkit berdiri sama-sama. menjadikanku, oh hamba yang berkenan selalu. Sama-sama lagi. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Katakan, oh mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Katakan sekali Yesus, selamanya Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku, takkan hilang karena kasih-Nya, karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Oh, perbaharui komitmenmu, keputusanmu. Sekaraya Shandaya, oh karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Jemaat sama-sama lagi. Sekali Yesus, katakan sebagai keyakinan iman. Oh syakatakan.
Betlehem rumah roti. Kembalilah dalam kesungguhan kepada Tuhan. Dalam keterpurukan, dalam apapun hidupmu, Tuhan menerimamu kalau kau kembali. Buat keputusan yang radikal untuk ikut Tuhan. Jangan mendua, jangan setengah-setengah. Bersungguh hatilah kalau kau mengikuti Dia. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Oh, harapanku takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, cinta Kau, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Mari ambil waktu untuk kita menyiapkan diri untuk perjamuan yang kudus. Siapkan anggur dan roti yang adalah tubuh dan darah-Nya. Dan saya beri kesempatan untuk saudara berdoa secara pribadi. Membereskan hatimu, membereskan hidupmu. Karena Alkitab berkata, jika orang dengan cara yang tidak layak memakan perjamuan, maka dia bukan mendapat berkat tapi kutuk. Mari bawa hatimu sehingga dalam kesungguhan kita mengambil perjamuan yang kudus. Kita bisa menyatu dengan Tuhan, dengan tubuh dan darah-Nya. Saya beri waktu sudah berdoa. Saudara juga bisa membaca ayat-ayat yang dibagikan, biar itu menjadi kekuatan bagi setiap kita. Jika sudah, mari kita bawa di hadapan Tuhan. Kami menyerahkan perjamuan ini. Sekali lagi Kau menguduskan, menyucikan kami. Sehingga waktu kami makan tubuh-Mu dan minum darah-Mu, mendatangkan berkat bagi kami Tuhan. Terima kasih. Mari jemaat angkat roti perjamuan tinggi-tinggi di atas kepalamu. Dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman. Mari kita siapkan cawan anggur, itu darah-Nya. Angkat tinggi-tinggi di atas kepala kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikianlah juga Ia mengambil cawan sesudah makan dan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah-Ku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan Aku. Mari kita minum dengan iman. Mari kita ambil waktu bersyukur, menyembah Tuhan, bersyukur untuk perjanjian yang baru. Kita mengambil bagian dalam tubuh dan darah-Nya. Kita seperti Rut yang bukan orang Israel asli. Rasul Paulus katakan kita dicangkokkan kepada cabang asli. Seperti Rut, kita ditebus oleh darah anak domba, menjadikan kita orang-orang yang percaya kepada Allah Israel. Mari kita menyembah Tuhan, mari kita bersyukur untuk penebusan, untuk darah yang tercurah, untuk anugerah yang diberikan. Koras syakata karalaya rabasyanda ya takaralaya basyakata kota kaparabasyanda ya takaralaya rayala. Kisah Rut menyatakan keselamatan kepada bangsa-bangsa di luar Israel
Terpujilah kasih karunia yang berlimpah. Mari datang kepada Tuhan, sembah Dia. Korashena ya namo, kami menyembah. Oh, Kaulah Allah yang kami percaya, satu-satunya Tuhan penebus hidup kami. Oh, Kau penyelamat kami Tuhan. Pagi ini kami mengingat kematian-Mu Tuhan, dan darah yang dicurahkan di salib membasuh setiap dosa kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih, Kau selamatkan hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Oh, Shikanaya namo. Mari angkat suaramu, bawa penyembahanmu. Orashakanaya namo rabashakatakarala. Penyembahan yang spontan keluar dari hatimu. Sembahlah Dia, Rajamu, Allahmu. Rabashakaraya raya ramasya. Berdoa untuk setiap umat Tuhan, biar setiap kebenaran yang kami dengar pagi ini mengubahkan, membangkitkan, memerdekakan kami. Hari ini kalau ada yang setengah hati, tidak sungguh-sungguh mengikut Tuhan, Tuhan teguhkan hatinya. Kami berdoa, kami semua meresponi panggilan Tuhan dengan kesungguhan, dengan tekad yang bulat, dengan tidak main-main. Kami berdoa, kami setia, kami taat sampai akhir seperti Rut. Menjadi orang yang sungguh-sungguh menyembah Allah Israel. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Setiap jemaat di sini dikuatkan, dibangun. Yang lemah dikuatkan, berdoa, yang sakit disembuhkan oleh karena kuasa darah-Mu, oleh karena bilur-bilur-Mu. Kuasa Tuhan bekerja bagi setiap umat-Mu. Firman Tuhan mengubahkan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu, bersyukur untuk perjamuan kudus. Bagi mula kemuliaan, hormat, pujian kami naikkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan yang menerobos kita pagi hari ini, amin. Mempunyai keputusan yang benar di hadapan Tuhan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita akan memberikan persembahan, saya mau menyambut bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali hadir di pagi hari ini. Boleh dengan kasih Tuhan melambaikan tangannya. Dari sebelah sisi kiri saya, puji nama Tuhan, shalom. Bapak, kami undang untuk mengikuti ibadah kami yang akan datang di minggu-minggu berikutnya.
Tuhan Yesus memberkati. Baik di depan atau sebelah kanan. Ada yang baru pertama kali hadir? Baik, puji nama Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mau memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan dengan hati yang mengucap syukur. Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, setia dan adil akan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Kau mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin tak inginlah Tuhan yang dapat sukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Adalah pilihanku. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri bersama-sama. Boleh menari bagi Tuhan kita, let's go. Oh Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Dia beri keselamatan, Dia beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, tiada Allah yang setia dan adil bagi kita. Dan adil akan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Bilang sambil kanan kirinya, tak ingin kompromi. Tak inginlah Tuhan yang dapat sukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus kebenaranku adalah apa? Adalah pilihanku. Boleh menari bersama ya? Lagi. Beri sorak-sorai buat Tuhan kita. Amin. Pagi hari ini mau punya keputusan yang benar, amin. Keputusan yang mengubahkan hidup kita, amin. Amin. Ini keputusan kami Tuhan untuk terus mengikuti Engkau dalam hidup kami.
Amin Tuhan. Hanya Kau yang layak kami puji dan kami sembah. Atas pujian umatnya. Itulah Allah Israel, Allah yang kami sembah. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk ibadah kami pagi hari ini. Kau sudah menyertai dari awal sampai akhir. Kami berdoa sungguh-sungguh biar setiap ibadah yang kami bawa melalui tubuh kami yang dipersembahkan kepada Tuhan pagi ini, bahkan seluruh hidup kami berkenan dan menyukakan hati Tuhan pagi hari ini. Terimalah setiap syukur pujian yang dinaikkan dari hati yang penuh dengan ucapan syukur. Kami bersyukur untuk setiap kebenaran-Mu yang meneguhkan kami. Kami bersyukur untuk kehadiran-Mu yang menguatkan kami. Kami percaya berkat Tuhan ada di atas setiap kami. Kiranya makin hari kami jemaat-Mu makin bertumbuh dalam pengenalan, dalam pengertian yang benar akan Tuhan. Sehingga kami makin mengasihi Tuhan dan hidup bagi Tuhan, hidup bagi kerajaan Tuhan. Tidak berkompromi dengan dunia ini, tapi hidup sungguh-sungguh bagi Allah yang menebus kami. Terima kasih untuk menyelamatkan hidup kami. Sungguh adalah kasih karunia kami diselamatkan oleh anugerah-Mu. Kami mengucap syukur, tolong kami, bantu kami hari lepas hari Roh Kudus. Kami berjalan di dalam kebenaran-Mu. Sampai Engkau datang, Kau menjemput mempelai-Mu Tuhan, yang tak bercacat, tak bercela. Terima kasih Tuhan. Dari tempat ini kami terus doakan gereja-Mu, umat-Mu. Mendoakan bangsa Indonesia supaya makin hari makin mengalami pemulihan Tuhan. Kami terus memberkati pemimpin bangsa kami, presiden, wakil presiden, para menteri, jajaran, bahkan semua pemerintahan dari pusat sampai ke daerah-daerah. Kiranya takut akan Allah Tuhan karuniakan dalam setiap hati mereka, luruskan setiap hati mereka.
sehingga setiap apa yang mereka kerjakan benar-benar membawa dampak yang baik bagi rakyat, bahkan bagi bangsa ini. Makin maju, makin mengalami percepatan, pembalikan keadaan, karuniakan, karena hanya Tuhan yang bisa memulihkan segala sesuatu. Terima kasih Tuhan, kami doakan setiap gerejamu yang ada di tanah ini juga. Karuniakan kesatuan, semua denominasi gereja yang sungguh-sungguh mengaku Yesuslah Tuhan. Pakai setiap gerejamu menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk bisa membawa banyak orang mengenal Engkau Tuhan. Kau berkata, kuasa akan dicurahkan, bahkan pengenalan akan Tuhan akan Kau limpahkan, akan memenuhi bumi, sehingga semua orang akan mengakui Tuhan adalah Raja Israel, Allah Israel. Engkaulah Allah satu-satunya, Tuhan satu-satunya yang layak disembah. Terima kasih, kami doakan tanah ini Timika, ada kedamaian, ada pemulihan, ada pertobatan, ada keselamatan. Kami katakan Timika aman, Timika dalam perlindungan Tuhan. Mulai dari Tembagapura sampai semua SPSP, semua jalan-jalan, lorong-lorong, semua rumah diberkati Tuhan pagi hari ini. Dalam perlindungan Tuhan, kami menolak dan menghancurkan semua hal-hal jahat yang mau menghancurkan kota ini. Sebagai umat-Mu kami menjagai kota ini Tuhan. Kami mendoakannya supaya Timika sungguh-sungguh melihat terang kemuliaan Tuhan, kebenaran Tuhan. Bercahaya memerintah, pulihkan keluarga-keluarga, pulihkan setiap anak-anak muda ini, doa dan rindu kami Tuhan. Kami rindu melihat bahkan jalan-jalan dipenuhi tari-tarian, menyembah Engkau Allah yang hidup, satu-satunya Allah yang hidup. Bukankah Engkau katakan Papua ini akan menjadi gerbang timur, Papua akan menyatakan kemuliaan Tuhan dari Papua. Nama Engkau akan ditinggikan, puji-pujian kepada Engkau, penghormatan kepada Engkau akan dinaikkan. Sehingga semua orang akan sujud menyembah Kau Tuhan. Terima kasih, pakai kami semua umat-Mu. Kami yang selalu diperlengkapi, kami berdoa kami jadi orang Kristen yang jadi berkat bagi generasi kami. Dimanapun kami ada, kami beri teladan yang baik Tuhan. Sehingga orang mau mengenal Tuhan lewat hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami juga berterima kasih untuk setiap berkat Tuhan yang Kau limpahkan sehingga kami bisa memberi persembahan, perpuluhan. Diberkatilah orang yang memberi dengan sukacita, dengan kerelaan. Dan biar Tuhan dimuliakan. Dan setiap usaha kami bisa menjadi berkat. Engkau berkata, berkat orang benar akan memperkembangkan kota. Terima kasih Tuhan, pakai kami semua supaya kami benar-benar jadi berkat bagi kota ini. Kami mengucap syukur. Mari jemaat Tuhan, angkat tangan-tangan saudara di hadapan Tuhan. Terimalah berkat dari Bapa di surga. Terimalah berkat Tuhan yang sempurna dari Bapa, dari Tuhan Yesus, kasih sayang yang besar, keintiman persekutuan bersama Roh Kudus setiap hari makin indah, makin kuat. Kiranya dilimpahkan dalam hidupmu. Diberkatilah engkau dengan sukacita, damai, sejahtera, perlindungan, kesehatan, kekuatan. Apa yang kau kerjakan dalam takut akan Tuhan, semua usahamu, semua pekerjaanmu, studimu, diberkati Tuhan. Bahkan bagi semua anak muda, orang-orang sedang mencari pekerjaan, Tuhan memberkati dan menyediakan lapangan pekerjaan yang dimana yang kau akan jadi berkat di sana. Terimalah berkat yang sempurna itu, damai, sejahtera, sukacita, pengenalan akan Tuhan, kasih Tuhan dalam hidupmu. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah usahamu, anak-anakmu. Tuhan berkati dengan limpahnya. Studi anak-anakmu diberkati. Apa saja yang kau buat dalam takut akan Tuhan, Tuhan memberkati. Terimalah berkat ini dari hari ini sampai Maranatha Tuhan datang menjemput gerejanya umatnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang diberkati menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.